Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada. Ini ada problem ya, tapi bukan problem catur 3 langkah mat. Ini problem seperti ending catur ya. Jadi putih melangkah duluan dan harus menang. Sementara kalau kita melihat posisinya, ini pion yang berada di H2 ini, pion hitam, satu langkah lagi akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja yang dibutuhkan ya. Nah, kalau tidak bisa mengantisipasinya, maka ini hitam akan menang. Oke, seperti apa solusinya dan bagaimana cara memenangkan pertandingan ini atau permainan ini untuk putih? Yuk kita lihat. Oke sobat catur, kita sebutkan dulu ya posisi buah hitam dan buah putihnya. Nah, untuk buah putih rajanya berada di H5, kemudian satu perwira yang berada di A8 yaitu gajah, dan dua buah pion masing-masing berada di A6 dan A7. Nah, kemudian untuk hitamnya rajanya berada di A5, kemudian bentengnya berada di B1 dan satu buah pion berada di H2. Nah teman-teman, ini hati-hati ya, jangan sampai remis, tapi putih melangkah duluan dan harus menang. Mau tidak mau ini ya, karena dalam posisi ini putih sangat terpepet sekali ya. Masalahnya pion hitam yang berada di A2 ini, berada di H2 ini sudah siap berpromosi menjadi menteri dan kemungkinan besar akan memenangkan permainan akhir ini. Oke, sekarang kita coba analisa dulu ya. Bagaimana sekarang kalau raja putih yang berada di H5 ini bergeser ya sedikit untuk mendekati pion yang hitam yang berada di H2, dan raja bergeser ke G4. Jadi walaupun pion dibiarkan menjadi menteri, nanti juga akan dimakan oleh gajah putih yang berada di A8, sekaligus memberi kesempatan dan memberi jalan buat pion putih yang berada di A7 untuk berpromosi menjadi menteri. Kalau benar hitam menjalankan pionnya yang berada di H2 untuk menjadi menteri, ini kesalahan besar ya, karena sudah jelas pion yang berada di A7, pion putih, akan berpromosi pula menjadi menteri, dan ini tentunya hitam salah jalan, salah besar ya. Jadi jalan terbaik buat hitam ketika putih menjalankan rajanya ke G4, ini raja hitam ini memakan pion yang berada di A6, kemudian nanti berlanjut ke A7. Nah, ini jalan terbaik buat hitam, dan putih pun sama sekali tidak akan memenangkan permainan ini. Dan kalaupun raja putih mendekati pion H2, ini pion yang berada di A7 putih ini akan dimakan lagi oleh raja, dan di sini jelas tidak akan memenangkan pertandingan walaupun misalnya gajah mengancam benteng, dan sudah jelas pion H2 ini akan maju ya ke H1 dan promosi menjadi menteri. Ini jelas kalah ya, dan ini tentunya bukan jalan terbaik buat putih. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Bagaimana sekarang kalau putih mengorbankan gajahnya ke H1? Kalau hitam melakukan skak oleh benteng ke B5, ini juga kesalahan besar buat benteng ya, dan ini bukan jalan terbaik buat hitam. Karena kalaupun benteng melakukan skak terus kepada raja, ini raja akan bergeser terus ke atas, dan itu akan hanya beberapa kali ya. Kemudian selanjutnya pion putih akan punya kesempatan untuk menjadi menteri. Nah itu. Oke, sekarang kita kembali. Oke sobat catur, saya rasa itu saja untuk analisanya ya. Sekarang mari kita lihat solusi dari problem sulit ini ya. Kita lihat bagaimana cara putih melakukan langkah-langkah untuk bisa memenangkan permainan ini walaupun sedang kepepet ya. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi solusinya di problem sulit ini, putih melangkah duluan dan harus menang adalah menjalankan gajah ya tadi, yaitu ke H1 menutup pion H2. Nah kemudian kalau dimakan, ini jelas A7 ini akan berpromosi menjadi menteri, dan kemudian kalau benteng menjaganya ke D1 ya, untuk mengantisipasi supaya jangan menteri ini melakukan sekak ke D8 atau ke D5, maka benteng hitam mengantisipasinya ke D1. Nah seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya putih yaitu menteri dari A1, tapi jangan sampai ke F3 ya, mengancam benteng. Ini salah besar kalau buat putih, karena jelas pion hitam H2 akan berpromosi menjadi menteri ke H1, dan ini pun mau tidak mau meneruskan dan akhirnya hitam memenangkan pertandingan. Jadi langkah terbaik putih adalah setelah benteng
memakan gajah, kemudian dia lari lagi ke D1, maka langkah selanjutnya adalah langkah yang sangat brilian buat putih, yaitu langkah spektakuler, spekulasi yang sangat hebat ya, yaitu mengorbankan kembali menteri dari A8 ke H1. Nah itu ya langkah kedua putih yang sangat bagus sekali ya dan mengagumkan ya, indah sekali langkahnya dan sama sekali tidak terduga. Nah, di sini mau tidak mau tentunya benteng akan memakan menteri H1 ya, menteri putih. Di sini baru putih ya yang mempunyai pion satu-satunya terus merangkak ke atas untuk berpromosi menjadi menteri, walaupun Raja Hitam mengejarnya ataupun benteng mengejarnya ke B1, ini tetap tidak akan terkejar ya. Menteri ini akan berpromosi menjadi menteri dan disinilah suksesnya putih untuk memenangkan permainan ini di saat dia kepepet dan terjepit. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana kalau benteng ya yang mengejar pion ini ke B1. Dan pion putih A6 pun akan terus merangsek ke A7 dan sampai akhirnya ke A8 karena benteng sudah telat ya, walaupun akan melakukan sekak ke B5 dan akhirnya berbalik sekak oleh menteri ke A8. Mau tidak mau raja bergeser ke jalur B dan akhirnya benteng pun yang berada di B1 akan kena jelas oleh menteri. Nah seperti itu ya. Dan walaupun misalnya setelah bentengnya kena oleh menteri, nah dimakan, lalu pion H2 ini, pion hitam H2 ini akan berpromosi lagi menjadi menteri dan tetap akan dimakan oleh menteri. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi solusi dari problem catur sulit ini. Oke sobat catur, sekarang kita kembali dan masih ada ya satu analisa yang belum dibahas. Coba kita lihat bagaimana di langkah pertama putih jika menjalankan gajah ke B7. Nah ini tujuannya ya biasa sengaja untuk memberi kesempatan kepada pion putih menjadi menteri berpromosi ya. Dan ini buat putih mau tidak mau ya, gajah harus memakannya menteri. Dan kemudian dimakan lagi oleh benteng, lalu raja bergeser ya menghindari jalur H. Dan ini pion yang dua ini, pion putih A6 dan A7 sudah tidak bisa tertolong karena benteng yang berada di H8 ini sudah siap mengancam dan menerkamnya. Oke sobat catur, rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita mengambil wawasannya dari langkah-langkah yang tidak terduga dan sangat mengagumkan ini. Dan yang sudah bisa memecahkan problem ini, saya mengucapkan selamat ya. Tentunya Anda pintar dan berpikirnya sangat jenius. Assalamualaikum, jangan lupa di subscribe, di like ya. Bila perlu silahkan klik gabung ya, kata gabung, ataupun klik juga super chatnya ya, supaya channel ini lebih bisa berkembang lagi dan bisa menyuguhkan problem-problem catur yang sangat menarik buat Anda dan buat kita semua untuk belajar bersama-sama. Dan tentunya kalau buat master yang grandmaster ya, yang jago catur ya, yang senior catur ya, mungkin ini sekedar hiburan belaka ya buat yang belum tahu.